the Jewish state, says it also dealt a crippling blow to an airport in Tehran that was used to transport weapons to militant groups. A week after launching Operation Epic Fury on Iran, President Trump spoke at the Shield of the Americas summit in Florida. Remains of the first American service members killed in the war arrived on U.S. soil. Jika sebelumnya konflik tampak lebih banyak didominasi oleh Amerika Serikat dan Israel, hal itu tak terlepas dari situasi di Iran ketika posisi strategis pemimpin agung sempat kosong. Namun kini keadaan mulai berubah. Iran baru saja menunjuk Mujtaba Khamenei, putra mendiang Ali Khamenei, untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin agung Iran. Dengan kursi kepemimpinan tertinggi yang kembali terisi, sejumlah pejabat senior Iran mulai memberi sinyal bahwa perang mungkin akan segera memasuki babak baru. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan babak baru dalam perang tersebut? Dan dampak apa saja yang bisa muncul ketika fase itu benar-benar dimulai? Jadi tetap bersama kami, karena sebentar lagi kita akan membahas potensi konflik besar antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Gelombang serangan balasan dari Iran mulai terlihat dengan pola yang berbeda dari biasanya. Langit dipenuhi pergerakan drone, perairan mulai memunculkan ancaman baru, sementara pangkalan militer Amerika di kawasan langsung masuk ke dalam daftar target potensial. Di wilayah selatan Iran, tepatnya di Asaluye, Provinsi Bushehr, kamera pengawas menangkap sebuah momen dramatis. Sebuah drone yang diduga milik Amerika Serikat terlihat ditembak jatuh dari langit. Dalam rekaman itu tampak kilatan ledakan menerangi langit malam, lalu beberapa detik kemudian serpihan puing jatuh menghantam tanah. Insiden ini segera memicu operasi perburuan drone secara luas di kawasan Teluk. Salah satu target penting dalam rangkaian serangan Iran adalah Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain. Garda Revolusi Iran atau IARGC menyatakan bahwa serangan tersebut menghantam sejumlah titik strategis secara langsung. Target yang disebut mencakup pusat komando serta fasilitas pemrosesan militer yang berada di dalam kompleks pangkalan tersebut. Ketegangan kemudian meluas hingga Selat Hormuz, jalur distribusi energi yang sangat vital bagi dunia. Iran mulai mengerahkan kapal drone kamikaze. Salah satu serangan diarahkan ke tanker minyak MK Deveyo berbendera Kepulauan Marshall di dekat wilayah Oman. Drone itu menghantam lambung kapal dan memicu ledakan besar yang kemudian diikuti kebakaran di ruang mesin. Dalam insiden tersebut, satu awak kapal dilaporkan tewas. Para analis keamanan maritim mengingatkan bahwa serangan semacam ini dapat menjadi jauh lebih berbahaya jika dilakukan secara berkelompok. Bahkan kapal berukuran besar sekalipun berpotensi mengalami kerusakan berat atau tenggelam apabila diserang dengan pola seperti itu. Pada saat yang sama, pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil, Irak, juga ikut menjadi sasaran dalam gelombang serangan Iran. Citra satelit yang kemudian beredar memperlihatkan tingkat kerusakan yang cukup signifikan di dalam area pangkalan. Setidaknya 4 bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal personel militer Amerika dilaporkan hancur, sementara satu bangunan lainnya terlihat sudah rata dengan tanah. Operasi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat kemudian muncul sebagai balasan atas gelombang serangan Iran. Salah satu kisah paling menarik justru terlihat di sebuah pangkalan udara Iran. Rekaman yang beredar memperlihatkan militer Iran menggunakan umpan visual sederhana, yaitu gambar pesawat yang dilukis langsung di landasan pacu. Dari citra udara, gambar tersebut tampak menyerupai pesawat pengebom sungguhan. Teknik seperti ini sebenarnya bukan hal baru dan pernah digunakan dalam beberapa konflik sebelumnya. Namun tetap mengejutkan ketika mampu membuat analis militer lawan keliru membaca target. Dalam sejumlah laporan, Israel sempat mengklaim telah menghancurkan helikopter Mi-17 milik Iran. Namun ketika rekaman video kemudian muncul, baling-baling dan ekor helikopter itu justru masih terlihat utuh, seolah tidak pernah terkena serangan.
bagi banyak pengamat, peristiwa ini menghadirkan ironi tersendiri. Teknologi pengintaian yang sangat maju ternyata masih dapat dikelabui oleh trik sederhana di lapangan. Bukan hanya itu, video yang dirilis oleh CENTCOM Amerika Serikat juga memperlihatkan serangan udara terhadap truk peluncur rudal yang ternyata sudah kosong atau telah ditinggalkan. Dari udara, kendaraan-kendaraan tersebut tampak seperti sistem peluncur yang masih aktif, padahal sebenarnya hanyalah alat yang sudah digunakan sebelumnya atau sengaja ditinggalkan sebagai umpan. Sementara di laut, Amerika Serikat juga menjalankan operasi terhadap armada Iran. Salah satu peristiwa yang paling banyak dibicarakan adalah tenggelamnya kapal perang Iran di perairan internasional. Kapal itu diketahui merupakan bagian dari latihan militer internasional yang melibatkan sejumlah negara, termasuk negara tuan rumah yang mengundang kapal tersebut untuk ikut serta dalam latihan maritim. Di kawasan Teluk, operasi militer juga menyasar fregat kelas Dynamoi, salah satu kapal perang modern milik Iran. Kapal ini dikenal dirancang untuk patroli jarak jauh dan dipersenjatai berbagai sistem tempur, termasuk rudal anti kapal serta pertahanan udara. Serangan terhadap kapal tersebut langsung memicu ketegangan diplomatik, terutama karena insiden terjadi di perairan yang berkaitan dengan sejumlah negara di kawasan. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan keras. Ia menyebut serangan terhadap kapal Iran sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tidak hanya fregat tersebut, laporan lain juga menyebut bahwa korvet kelas Soleimani, kapal cepat bersenjata rudal milik Angkatan Laut Garda Revolusi Iran, turut menjadi sasaran operasi Amerika. Salah satu kapal dari kelas ini, Iris Shahid Sayyad Shirazi, dilaporkan terkena serangan di sekitar wilayah Bandar Abbas. Setelah insiden tersebut, sejumlah laporan menyebut jumlah kapal Angkatan Laut Iran yang tenggelam sejak konflik dimulai telah mencapai sekitar 20 unit. Namun angka ini masih menjadi perdebatan karena belum semua klaim dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan juga merambat ke udara. Israel menyebut salah satu momen penting dalam operasi tempurnya terjadi ketika sebuah jet tempur F-35I milik Angkatan Udara Israel berhasil menembak jatuh pesawat Yak-130 milik Iran di langit dekat Teheran. Sampai 6 Maret, data korban dari konflik yang terus memanas ini masih terus berubah dan menjadi perdebatan di berbagai pihak. Sejumlah laporan menyebut lebih dari 1045 orang tewas di Iran setelah gelombang serangan udara Amerika Serikat dan Israel menghantam berbagai fasilitas di Teheran serta sejumlah kota lainnya. Sebaliknya, informasi mengenai korban maupun kerusakan di Israel sangat terbatas karena aturan sensor militer yang melarang media menampilkan lokasi serangan secara rinci. Sementara itu, pejabat Iran mengklaim sekitar 500 tentara Amerika tewas dalam beberapa hari terakhir, walaupun Washington hanya mengakui 6 korban tewas dalam satu serangan di Kuwait. Angka sebenarnya kemungkinan masih terus berubah seiring perkembangan perang yang berlangsung. Di tengah rangkaian serangan udara besar yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel, muncul satu pertanyaan utama. Mengapa Iran masih mampu terus meluncurkan serangan? Salah satu jawabannya berada jauh di bawah permukaan tanah. Selama bertahun-tahun, Iran membangun jaringan bunker dan terowongan militer yang sangat luas. Negara-negara barat memperkirakan sedikitnya 65 kompleks peluncur bawah tanah telah berhasil diidentifikasi. Namun banyak analis meyakini jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar. Peta dukungan global juga mulai terlihat. Dari 27 negara Uni Eropa, sebanyak 26 mendukung atau setidaknya tidak menentang serangan AS Israel terhadap Iran. Hanya Spanyol yang menolak memberikan dukungan militer dan justru menyerukan deeskalasi. Di media sosial bahkan muncul ungkapan simbolik, "Dear Spain, the world loves you for your courage." Sebuah ironi yang muncul di tengah solidnya koalisi barat. Ironi lain muncul dalam klaim tentang sosok peacemaker.
Dalam era modern, Donald Trump justru tercatat pernah memerintahkan serangan militer terhadap 7 negara berbeda. 3 diantaranya sebelumnya tidak pernah diserang militer Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 2025 saja, jumlah serangan udara yang ia otorisasi disebut melampaui total operasi serupa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya selama 4 tahun. Strategi perang Amerika Serikat dan Israel kini mulai terlihat semakin jelas. Menekan pusat kekuasaan Iran dan berupaya melemahkan negara tersebut dari dalam. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan mengklaim bahwa tokoh tertinggi rezim telah dieliminasi, sementara serangan kini diarahkan langsung ke jantung Teheran dengan intensitas yang terus meningkat. Dalam 1 hari saja, militer AS dilaporkan mampu mengidentifikasi lalu menyerang sekitar 1.000 target di Iran. Kemampuan ini didukung oleh sistem analisis data militer berbasis kecerdasan buatan seperti Maven dan Cloud yang memproses citra satelit, drone, serta berbagai basis data intelijen. Di sisi lain, pendekatan Iran terlihat berbeda. Teheran tidak berusaha menaklukkan Amerika Serikat secara langsung, melainkan menjalankan strategi perang asimetris, memberi tekanan pada jalur perdagangan energi di Selat Hormuz, serta mengirim gelombang drone dan rudal untuk menguras persediaan pertahanan udara lawan. Sementara itu, biaya konflik terus melonjak dengan sangat cepat. Perkiraan awal menunjukkan perang ini telah menghabiskan lebih dari 1,8 miliar dolar hanya dalam waktu singkat. Yang lebih mengkhawatirkan, mulai muncul tanda-tanda bahwa sistem pertahanan udara Amerika bekerja di bawah tekanan berat karena harus terus menahan gelombang drone dan rudal yang datang dari berbagai arah. Di ranah politik domestik Amerika, United States Senate menolak RUU yang mewajibkan Presiden Donald Trump meminta persetujuan Kongres sebelum melanjutkan perang terhadap Iran. Dengan hasil suara 52-48, pemerintah kini hampir tidak memiliki hambatan politik untuk meneruskan operasi militer. Namun penolakan juga muncul dari dalam negeri. Seorang veteran marinir, Brian McGuinness, berdiri di Kongres dan menyatakan banyak prajurit tidak ingin berperang melawan Iran demi kepentingan Israel, sebelum akhirnya dikeluarkan oleh polisi Capitol. The war for Israel. Your inability to name that shows your exemptness as leader. Sejak itu, seruan protes mulai bermunculan agar tentara Amerika tidak dikirim berperang untuk Israel. Kedepan, konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional yang jauh lebih luas, bertahan sebagai konflik terbatas dengan serangan saling balas, atau akhirnya dipaksa berhenti melalui tekanan diplomasi internasional ketika biaya politik dan ekonomi bagi semua pihak menjadi semakin sulit untuk ditanggung.